ternyata meninggalkan Mia bersama cowok lain bukanlah keputusan yang tepat. Soalnya dia jadi galau akan hal itu. Maafkan Mas ya, telah menyadari perasaan Mas. Mas pun mencintaimu. Halo geng, kembali lagi sama Tante Mera. Nah, akhirnya kita masuk ke episode terakhir, geng. Di episode penghujung novel ini ya. Akhirnya juga gue senang sih akhirnya gue menunaikan janji gue kepada kalian ya. Oke, langsung aja gue baca episode 20 ya, episode terakhir ya, geng. Ken Junior dengan judul Milikku. Enjoy. Klak, Mia membuka pintu. Namun saat dia mau menutup pintu itu kembali, alangkah terkejutnya dia melihat keberadaan Masnya di luar. Mas Kenji, petiknya. Kenapa kamu pergi pakai pakaian begini? Ayo sana ganti baju. Kenji mendorong tubuh adiknya secara paksa agar masuk lagi ke dalam. Awalnya Mia menolak, namun gak lama dia pasrah. Lalu di dalam sebelum ganti pakaian, Mia memandangi dulu daun pintu, di mana kakaknya di luar berada. Dari jam berapa Mas Kenji depan pintu? Dan lagi merencanain apa? Jangan-jangan mau gangguin acaraku sama Edwin. Maka kalau benar dugaannya begitu, tentu itu membuatnya gak habis pikir. Karena kenapa Masnya masih saja bersikap seperti selayaknya seorang kakak? Padahal jelas-jelas semalam dia sudah mengkonfirmasi sendiri perasaannya. Yes. Dengan memakai celana panjang, Mia sudah berganti baju. Pakaian sebelumnya berupa rok. Sebenarnya masih terasa sopan karena nggak pendek. Tapi entah kenapa Masnya tadi terlihat risih melihatnya. Plak, dia keluar dari rumah dan menutup pintu itu kembali, lalu berjalan di lorong. Kenji mengikuti di sebelahnya sambil berbicara dan Mia tidak membalas. Diam aja maksudnya si Mia, geng. Kau masih ingat kan, dulu Mas pernah bilang akan menginterogasi siapapun pria yang mencoba mendekati adik Mas. Ya, dulu kakaknya pernah bilang gitu ya, geng. Tapi kan sekarang apa hubungannya? Jadi Mas harus tahu Edwin itu cowok kayak gimana. Karena itu Mas harus ikut. Kemarin kalian ada bilang kan mau ada acara. Ini nih yang gak bisa dicegahnya. Dan juga sebenarnya dia malas berdebat. Ya sudahlah, biarkan saja Masnya ikut. Di parkiran, Edwin melongo. Dia melihat orang yang ditunggunya berjalan tidak sendiri, tapi bersama orang semalam yang dihindarinya. Loh, kok Win? Tegur Mia sesampainya dengan kakaknya. Oh, Edwin membalas rada kikuk. Lalu tanpa perlu dia bertanya, dan memang sebenarnya dia sudah menduga ya. Yes. Kemudian orang yang diseganinya itu membuka pintu samping pengemudi dan duduk di sana tanpa izin dengannya sebagai si pemilik mobil. Edwin mendesak kecil. Selain karena dia jadi ditemani kakak Mia yang duduk di depan ya, dan Mia jadinya di belakang, namun juga demi membuang kecanggungannya untuk beberapa jam ke depan. Yes. Karena nggak perlu dijelaskan, Mia jadi membuka pintu dan disusul oleh Edwin kemudian. Gak lama mobil melaju pergi. Rupanya pasangan yang lagi diselidiki kakaknya itu, apakah mereka pacaran atau tidak, acara jalan-jalannya ke kebun binatang. Lalu sepanjang mereka di sana, hati Kenji tiba-tiba merasa gak nyaman. Why? Kenapa? Karena dia baru sadar. Kenapa pula dia mengganggu dua orang itu? Seharusnya biarkan saja. Toh dia juga gak bisa memberikan hatinya ke adiknya. Akhirnya dia jadi berhenti melangkah dan balik badan meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian di tempat koala. Koala itu binatang yang tahu kan yang di Australia itu, binatang yang ada di Australia, geng. Mia yang lagi mengasih makan
Dia baru sadar sapam di antara mereka tidak ada. Lekas dia celingak. Kakakku kemana ya? Kakak. Edwin mendelik. Dia pun baru sadar dan jadi ikutan celingukan. Karena kurang puas dan karena tidak melihat wujud yang dicarinya, dia jadi mencari di sekitaran. Tapi karena nggak kunjung-kunjung menemukan kakaknya, dia jadi panik. Maka itu, dia jadi memutuskan untuk mencari sendiri dan itu membuat Edwin melongo. Edwin, maaf ya, aku harus cari kakakku nih. Mia berkata sambil berlari kecil meninggalkan lawan bicara. Ya, anak itu takut masnya kenapa-napa. Padahal nggak mungkin ya masnya hilang ya. Ini kan zaman teknologi, segala informasi tentang tempat bisa diakses kan. Yes. Tempat baru kan jadi akses gitu loh, geng. Memang dasarnya saja dia nggak tega lihat masnya sendirian di kota ini. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di antara kota, orang yang dicari Mia lagi melamun di sana. Oops. Ternyata meninggalkan Mia bersama cowok lain bukanlah keputusan yang tepat. Soalnya dia jadi galau akan hal itu. Namun di sini dia juga bingung, galau karena apa? Sebagai kakak atau ada hal yang masih diragukannya. Aha. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kedekatannya dengan Ratu dan kedekatannya dengan Mia ya. Jadi ini kedekatan si Kenji dengan Ratu dan kedekatan si Kenji dengan si Mia itu sebenarnya nggak sama, geng. Karena kalau dengan Mia itu, anak itu bener-bener kebangetan lah menyita waktu si Kenji ini. Nggak Yes. seperti Ratu. Tahu kenapa? Karena Kenji dari bayi ngurus si Mia ini, geng. Jadi geng, seperti kita ketahui bersama ya, Mimi itu kan malesnya belum berubah ya sampai sekarang kan. Jadi itu artinya Mimi itu sering minta tolong dulu ke Putri untuk bantuin jagain ya sekaligus juga ngurusin anaknya. Dan itu juga artinya jadi Kenji juga yang turut mengurus Mia ya dari bayi. Ya pokoknya ya segalanya ya, dari buat susu, gantiin popok, mandiin, Nina boboin dan segalanya. What? Oh my Jadi ya god. dari bayi lah Kenji itu ngurus si Mia. Ya pokoknya beda pokoknya dengan si Ratu. Nah di sini sebenarnya Kenji bukan hanya galau aja juga, tapi juga dia tuh ada perasaan nggak rela gitu. Dia kayak nggak rela gitu anaknya yang diurusnya dari bayi dan sekarang sudah jadi gadis begitu ya, gadis cantik cerita gitu ya, diambil orang gitu kan. Okay. Nggak bisa ini, ucap Kenji dalam hati. Ya akhirnya Kenji sadar, nggak perlu kalau begini. Ya dia harusnya menghadapi Mia bukan sebagai kakak, tapi sebagai seorang pria. Karena sebenarnya wanita yang selalu ada di hatinya itu adalah Mia. Karena andai pun hubungannya dengan Indah baik-baik saja ya, anggaplah mereka berdua menikah. Tapi percayalah pernikahan mereka pasti berantakan. Karena dia pasti gak rela jika melihat Mia didekati pria. Ya seperti saat ini, dia stres sekali melihat Mia dideketin pria gitu kan sama si Edwin ini. Lekas dia balik badan dan berlari kencang menemui cinta sejatinya yang baru disadarinya. Oh my god. Lalu sesampainya di kebun binatang, dia mencari-cari di area itu. Namun sayang, dia nggak ketemu Mia gitu. Kemudian dia pergi ke tempat tinggal Mia. Sayangnya di sana juga sama. Karena nggak tahu harus kemana lagi mencari, akhirnya dia memutuskan untuk menunggu di tempat kayak kemarin, alias di depan gedung tempat tinggal Mia. Karena kalau sudah begini berarti Mia belum pulang. Kemudian gak lama orang yang dicarinya terlihat di kejauhan. Bergegas dia menghampiri. Mia yang melihat orang yang dicemaskannya lagi berjalan di depannya, dia segera berlari kencang juga menghampiri ya. Lalu setibanya dia memukul-mukul dada kakaknya diiringi dengan air mata. Ih, Mas Kenji dari mana sih? Pepe tadi nyariin. Mas Kenji kenapa ngilang? Mas Kenji kenapa bikin dia cemas? Dia sampai stres loh dari tadi nyariin.
Kamu nyari emas? Kenji mendelik disertai menangkap tangan orang yang mencemaskannya. "Hmm," angguk Mia. Sebenarnya lewat ini itu sudah membuktikan ya kalau dia lebih dipentingkan daripada Edwin. Yes. Tapi biar begitu ada hal ya, ada yang mau diajukan sebenarnya, ada pertanyaan yang mau diajukan Kenji. Karena ada hal yang perlu diketahuinya ya dalam hal ini ya, sebelum dia menyatakan perasaannya. Jadi Kenji itu ada hal yang ingin diketahuinya dari mulut si Mia. Dan dia membutuhkan jawabannya ya gitu kan. Sekarang jawab jujur sama Mas. Apa sebenarnya hubunganmu sama Edwin? Hah? Kali ini Mia yang mendelik. Dan itu pun jadi menghentikan tangisnya. Karena kenapa suasananya jadi berubah? Tapi memang kakaknya pasti akan terus bertanya begini. Mungkin karena dari semalam belum menemukan jawaban darinya. Yes. Ayo jawab pertanyaan Mas. Kita masih dalam tahap pendekatan, belum jadian. Jadi geng, Mia itu rencananya mau menjadikan Edwin sebagai pelipur laranya biar bisa melupakan Kenji gitu geng. Cuman itu masih dalam penjajakan gitu geng. Dapat jawaban begitu, Kenji bernafas lega. Lalu dia menanyakan hal lain. Sudah berapa cowok main di apartemenmu? Si Mia mendelik lagi. Maksud Mas? Kamu tahu maksud Mas? Kenji melempar balik ucapan. Jadi Mas masih menuduh Mia suka bawa cowok ke rumah? Kalau kamu nggak mau dituduh, jawab saja pertanyaan Mas. Gak ada yang pernah masuk ke rumah. Edwin pun kalau ke rumah hanya sampai depan pintu. Kemarin itu sebenarnya Edwin mau jemput Mia di depan pintu. Gadis pintar. Kenji menepuk-nepuk ringan kepala Mia. Lalu dia tiba-tiba menarik tubuh orang di depannya untuk masuk ke dalam dekapannya, membuat orang yang ditariknya itu tersentak. Selain karena kaget tubuhnya secara mendadak ditarik paksa, tapi juga tangannya pun diarahkan ke belakang tubuh kakaknya agar dia pun turut memeluk. Oh my god. Mulai hari ini jangan lagi ada cowok di sekitarmu. Hatimu harus tidak boleh goyah. Tetaplah Mas seorang di hatimu. Dia terbelalak. Rupanya pria di depannya bukan lagi menginterogasinya sebagai kakak, melainkan sebagai seorang pria yang cemburu jika melihat orang disukainya bersama pria lain. Mas, dia berucap dengan mata berkaca-kaca. Maafkan Mas ya, telah menyadari perasaan Mas. Mas pun mencintaimu. Kenji membelai lembut rambut Mia, lalu gak lama dia mendaratkan ciuman hangat ke kening. Lalu selanjutnya menghadiahkan ciuman lembut ke bibir. Sontak Mia terkejut. Namun biar begitu disertai bukti merona. Atas reaksi itu, Kenji jadi memeluk gadisnya secara gemas. Akhirnya kakak adik yang tidak sedarah itu jadian geng. wow. Sebenarnya ini kalau diibaratkan seperti Kenji lagi menanam buah dari bibit dan ketika sudah ranum dia sendiri yang memetiknya geng. Yes, that's right. Nah itu dia geng episode terakhir ya, Ken Junior episode 20 ya. Akhirnya ya gue sebenarnya bahagia banget ya. Lama loh ini novel ya, dari tahun berapa ya gue nyelesainnya, agak ngaret-ngaret. Tapi akhirnya ya tertunaikan juga ya janji gue kepada kalian ya. Akhirnya selesai juga episode Ken Junior ya, 20 episode ya. Nanti gue juga ada rencana mau buat cerita pendek sih geng, kayak setiap bulan satu episode gitu. Jadi cerita abis gitu geng, gak ada episodenya. Oke geng, ditunggu ya cerita pendek gue ya. Dan jangan lupa juga geng, ditonton juga cerita cinta ya. Ya vlog yang lainnya juga gitu geng. Geng tetap setia sama Nana Lamdo ya, dan ditunggu juga ya geng, terus dukung gue ya geng. Ya mohon juga ya geng ditonton sampai habis ya geng, jam tayang gue nanggung banget soalnya geng, jadi susah nih, gue banget butuh banget dukungan kalian geng. Oke,
kita tutup ya cerita Nonel Ken Junior ini sampai di sini ya. Ini episode terakhir kan ya. Ya, dah. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Bye bye, guys.